Oke, anak-anak sehat ya anak-anak ya. Oke, Ibu Kepala Sekolah, Bu Esti, ya Allah yang selalu kurindu di hati. Loh, kalian kok jealous sih? Terus Alfi yang semakin menawan hati. Terus Zetsi yang makin imut. Nggak boleh kata-kata iwangel ya. Terus Ustazah Sopom. Ustazah, ya lali aku. Saya seneng kucing. Laili, ya Allah, Laili. Ya wajar kan, namanya kan Ustazah Laili, jadi bikin aku lali. Tapi selalu kuingat setiap hari. Wajahnya siang terbayang, malam terkenang. Aku mulai-mulai diantar bojone aja. Saiful yang ceweknya semakin ngepul, orangnya cool ya. Didoakan mudah-mudahan segera dapat istri yang bisa diajak yakul. Antum takrif yakul? Yakul. Oh, makan ya, Masya Allah. Anggitmu Ustaz Saiful geragas itu. Ustaz Dawam. Nah, Ustaz Dawam ini ya Ustaz Dawam. Dawam itu artinya langgeng, ya, istiqomah. Dalam ibadah istiqomah, dalam percintaan selalu langgeng, ya, dalam pekerjaan insya Allah selalu bermanfaat dan abadi selamanya. Makanya senyumnya senyum Soden ya. Guyune nyeblono memean. Ustinda yang selalu ada di dada. Terus siapa lagi? Yang kemarin mantan siapa? Us Amel mana? Us Amel ada? Us Amel yang siap-siap menyediakan jangan tewel. Masya Allah. Us Andre makin kece. Us Andre awal. Saya tadi perasaan di rumah kelihatan muda, begitu ketemu Us Andre, hilang muda saya. Apalagi pakai sarung, tapi ini bukan sarung loh, ini celana sarung loh. Ya Allah, Ustadz-ustadzah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah selalu kami muliakan dengan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk SMA Al-Mizan. Tepuk tangan untuk SMA Al-Mizan, luar biasa. Bapak Ibu, Ustadz-ustadzah yang ini nggak bisa saya sebutkan ya. Ustadzah yang dekat pintu siapa Ustadz? Ustadz Alfi. Ya Ustadini, ayam sorry lawi. Ya Allah. Yes. Hilang posoku lagi nih. Tenang, ketemu wajah-wajah ceria ya. Kayaknya ranti utang kabeh ya. Ini siapa Dek namamu Dek? Namamu siapa? Pak ini tadi Fajar, ini Fajar. Alvin Fajar, kamu Fajar Alfi. Oh Jibril, Mikail, Israfil. Oke. Anak-anakku semuanya langsung ke taklim Ramadan ya anak-anak ya. Jadi ini sambil ya kita akan anggap saja ini temu kangen. Jadi saya ini sedang reuni bersama dengan anak SMA Al-Mizan Surabaya ya. Saya terus terang setiap ngisi di sekitar Manuan saya berusaha mampir di Al-Mizan, tapi karena tengah malam ya. Nanti pas ketemu sama Us Alfi dikira tamu tengah malam. Assalamualaikum. Ya.
Anak-anakku semuanya, sebentar. Oh, nggak bisa, nak? Yes. Oh, bisa. Bisa. Sebentar. Oh, ini nih. I am sorry. Bisa aku bahasa Inggris mau ikut dong. Soalnya mau kursus dengan Us Alfi, belum selesai, aku sudah alumni. Ya, anak-anakku semuanya, kenapa sih kok sambil guyonan ya? Tidak apa-apa ya anak-anak ya. Bu Esti, ngapunten ini manggilnya Ustazah kok rasanya gimana? Karena Bu Esti ini dulu apa ya, kayak kakak beradik. Jadi ibarat manten itu kakek-kakek ninen-ninen. Ya, jadi ketika beliau kepala SMA Taman Siswa, saya di sini selalu nutang-nutang sama beliau. Makan berdua. Siapa ngomong tidur berdua ngawur. Donda, maksudnya itu makan berdua, saya di sini, beliau di sana. Tidur pun berdua, saya sama my darling. Iya. Saya kemarin itu alhamdulillah pernah juga dilamar oleh Luna Maya. Cuman sebelum saya ditolak, saya mundur duluan. Wassalamualaikum Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah atas ridha Allah. Kita berjumpa karena Allah untuk memuliakan bulan yang dimuliakan Allah. Dengan gembira, bersuka cita, insya Allah diberkahi Allah. Allahumma. Tetap semangat ya anak-anak ya. Tolong Ramadan jangan sampai jadikan alasan untuk kita berbuat lemah, loyo, lokro. Akan tetapi Ramadan adalah lambang semangat. Ramadan artinya motivasi. Ramadan artinya membakar dosa-dosa kita, membakar kesemangatan kita, membakar masa depan kita agar lebih termotivasi untuk masa depan yang lebih baik lagi. Allahumma. Apalagi antum berada di Al-Mizan, gak sembarang orang. Terus terang Faiz diterima di SMK Negeri 2. Selalu bilang, bagaimanapun juga Abah, kegiatan Islamnya sangat jauh dengan Al-Mizan. Tepuk tangan dong untuk Al-Mizan, luar biasa. Di sana itu dia terkenal dengan Faiz Pak Ustadz. Kenapa? Satu-satunya yang pakai kopiah. Satu-satunya yang selalu mengajak untuk teman-teman kita kadang latihan ceramah di SKI, kemudian jadi SKI. Ya namanya juga SMK. SMK itu kan sekolah menjahit katok. Tahu katok? Katok itu saudaranya kotak. Nek kotak ono isine, nek katok ono isine. Sing muni ono isine berarti sudah dewasa ini. Sudah saatnya nikah ya. Ustaz sudah ada pilihan apa belum, Us? Belum. Ini ngono rondo 70 tahun. Ya. Loh, bagus itu. Iya. Kalau tapi maaf ada di sini pilihannya ada. Uzesti atau Laili? Oh, Jinda. Oh, maaf Jinda. Afan ya Allah, melukai hatimu. Tapi ini sekaligus ngetes Gus Dawam. Benar nggak cintanya dia benar-benar ya? Kalau digojloki gini dia kok jealous, berarti memang benar cinta. Jangan sia-siakan dia. Dia adalah wanita surga. Wes angel. Oke ya. Jadi Rasulullah bersabda, "Man farika bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nar." Ini maaf ya anak-anak ya, jadi sambil guyonan tapi kembali ke laptop ya. Jadi supaya puas. Puas itu apa? Ternyata salah satu pintu yang ada di surga yang disediakan untuk orang-orang yang berpuasa. Ada yang tahu pintu apa namanya? Regu A? Hayya. Regu B? Membeli. Pintu yang ada di surga yuqalu lahu Ar-Rayyan. Apa? Ar-Rayyan. Itu pintu spesial untuk antum yang berpuasa. Setelah berpuasa ini dipanggil, gitu kan? Jadi pintu ini untuk orang-orang yang berpuasa itu dipanggil.
Oh di surga suaranya mantul. Wahai, hai, 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 hai. Pondok pesantren. Kok mulai kamu sih ngendel? Ada Rahel di sini? Ada Rahel? Mana Rahel? Oh, kakek itu wajah. Ya, Rahel semakin nendel. Mimpi dicopot budel. Audrey, Audrey ada Audrey? Mana Audrey? Allah, Audrey. Ya, salam ya. Ya, bu sopo sembarang. Ya, jadi kalau kita ingin selamat dari siksa api neraka, salah satu indikasinya adalah merasa gembira, bersukacita dengan datangnya Ramadan. Dan ini sudah kita nikmati bersama. Antum pada Ramadan, Masya Allah ya, dengan berbagai macam busana muslimnya. Ada yang pakai sarung, pakai sabuk orang sarungnya. Siapa namanya Mas? Namamu siapa? Hah? Oh, Ani. Makanya kok manis ya. Itu kalau ketemu sama Roma, lagu ini gini. Ani, Ani. Ya, ini. Nah, kenapa harus bergembira dan bagaimana cara bersukacita? Di antaranya dengan tetap berpuasa. Please read together. Betul, Salvi? Ini ambil belajar bahasa Inggris ini. Ya, karena saya lagi juga sambil kursus bahasa Inggris karena tuntutan. Jadi barokah doa Ustadz Ustadzah, saya dihubungi Yai Asep dari Pacet untuk diminta kuliah lagi S3. Sudah setahun ini dan ini garap disertasi harus bisa bahasa Inggris. Padahal iso aku mau Inggris Timur. Nggak remak kacau. Beda orang Madura karya. Orang Madura, Rahel Madura, Rahel. Enggak. Aku sambil kenalan nih. Yang pojok ini adik siapa? Kelas berapa? Kelas 11. Iya. Makanya kok senyumnya semakin luas. Insya Allah ditabrak kecewa enggak budas. Ya, alhamdulillah ya. Bagus sekali ya. Orang Madura? Iya. Enggak ya, bukan. Orang mana? Cuma ngomong Indonesia. Ya. Dan alhamdulillah Ustaz Andre, kebetulan sore ini dilalahnya tadi kan mendung ya, sekarang terang. Apa gara-gara ada pawang di sini? Siapa? Pawangnya siapa? Iya. Ono ai. Nah ya setelah dibully banyak orang bilangnya kearifan, lama-lama ono kearifan interlokal. Oke ya, nih, yuk monggo dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya kangen dengan suaranya Mas Krishna. Ayo Mas Krishna, please help me to you read in this ayat. Oh, bener ya ngawur ya. Abe Ustaz ya, Bu Yuda. Ustaz Fauzin ngomong antik ini sih. Ketegaan jin teko Balung Sari. Ayo Mbak Mas Krishna. Pakai mic atau di situ? Ya, Mas Krishna. Krishna itu laki-laki ya. Kris itu laki-laki yang manis, yang laris, tapi sudah punya namanya Mbak Nana. Betul, sudah punya. Boleh seneng ya Allah. Ayo, silakan Krishna.
Nggak usah pakai mic supaya nanti kelihatan siapa yang sungguh-sungguh konsentrasi mendengarkan Al-Quran. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Masya Allah. Mas, sing pojok kok sampe nangis ngene. Lagi muni auzu iku lho. Ihi. Enggak, dia ini tersentuh banget, nggak tahu tersentuh ayatnya apa orangnya. Siapa Dek namanya Dek? Siti Markona, ya Allah. Lo ditakoni lo malah. Lo bilangnya siapa namanya Dek? Sayang, lu malah ngono ya. Ya Allah, alhamdulillah. Ada yang bisa menerjemahkan? Wahai orang-orang yang diwajibkan atas kalian berpuasa, seperti umat-umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa, ya, la'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Nah, dalam hadis sahih riwayat dari Abu Hurairah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa seperti antum semua, ya. Vito puasa enggak Vito? Oh puasa. Vito poso ini poso beduk. Ya. Apa poso beduk nek gak ngono poso wedhus. Mangan karo adus. Ya, nih. Maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah. Di samping kita berpuasa Ramadan juga harus dibersamai dengan Al-Qur'an. Kita tahu Al-Mizan ini adalah sekolah yang keterpaduannya dengan Al-Qur'an. Ya, jadi ngapunten Ustadz, saya ini sering mendapat apa ya istilahnya apresiasi untuk Al-Mizan, ya, termasuk teman-teman dari IKD, di LDNO, di DAI Muhammadiyah itu, karena satu-satunya SMA yang Al-Mizan yang punya keseimbangan. Saya pernah ngisi di Al-Mizan, tapi ternyata punya Muhammadiyah di daerah Lamongan, kanan jalan yang besar itu. Ternyata bukan Al-Mizan itu, karena Al-Mizan itu harus netral, seimbang, jangan fanatik kepada satu golongan. Ya. Anak-anak, saya itu sering ditanya orang, Ustadz Khazir ini kiainya Muhammadiyah apa NU? Saya tak jawab, Muhammad NU aku. Kenapa Muhammad NU? Karena kita umat Nabi Muhammad. Jadi nggak ada perbedaan. Ya, kenapa kok NU? Karena NU itu terkenal di mana-mana loh. Saya kalau mengantarkan jamaah umroh, bahkan mampir ke Mesir, mampir ke Singapura itu ya, Masya Allah, di sana tuh banyak NU. Apalagi di pom bensin itu, NU smoking. Oh no. Kasihan deh lo. Kena prank guys. Ya, jadi artinya apa? Tidak perlu kita fanatik dalam satu golongan. Makanya Al-Mizan ini ya netral, independen, semua asalkan tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum mau sholat tarawih 20 rakaat silahkan, 8 rakaat monggo. Sholat subuh pakai kunut silahkan, nggak pakai kunut bagus. Ya apa enggak? Yang nggak bagus itu kalau kakean komentar. Ternyata sholat subuhnya jam 9 alias tidur kesiangan, niatnya diganti usolli fardhu subhi kawanan rokingatan lillahi ta'ala. Bingung malaikatnya, mau dicatat subuh kok jam 9, mau dicatat duha niatnya sholat subuh. Anak-anak Al-Mizan tidak boleh ada seperti itu. Tolak ukurnya kesuksesan seorang muslim adalah ketika sholat subuhnya tepat waktu. Allahumma
apalagi berjamaah. Ya, ini. Jadi dibersamai Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya, di bulan suci Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi teman-teman semuanya, ini sambil teman-teman aja ya. Kalau sama ustaz-ustazah saya nggak berani. Kalau sama anak-anak kan teman-teman, karena kita satu usia. Kok gak terima momen ngono sih? Kita sama-sama ABG, cuman kalian itu ABG anak baru gede, aku ABG anaknya baru gedang. Ya Allah, alhamdulillah. Ini makanya tema kali ini sebetulnya ini, stressingnya ada di sini. Jadi cinta terhadap Al-Quran. Jangan bicara kecuali cinta Al-Quran. Ya, nggak usah bicara cinta. Belum waktunya kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Rasulnya, lalu kemudian berusaha mendapat ridhonya. Contoh ini loh, Ustadz Dawam ini, walaupun belum punya gandengan, nggak pernah kok cari pacar ini. Tuas ngentek-ngentek biaya, kentekan biaya akhirnya biayaan. Apalagi masih SMA. Saya tuh paling nggak suka kalau anak saya itu tiga-tiganya. Ini yang terakhir, ini yang paling melekenut ini ya. Paling bunder, ser-ser kayak bulldozer ini ya. Ini Ustaz Adri ngentek-ngentek beras ini sama. Makanya kemana-mana senengannya ngawal saya. Apalagi kalau ngawalnya itu di pengajian yang ada prasmanan, banyak makan. Pasti dia dahuluan. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua ya. Yang penting kita jangan sampai satu sama lain mengilokkan. Apa mengilokkan itu? Nah, menghina, mencaci maki, masih lemu ya makhluk Gusti. Sing lemu jengrone sing kuru kok krempeng diselenik geblak. Wah, Uslaili tersinggung itu Uslaili. Kalau Uslaili maklum ya, walaupun dia juragan madu, tapi kan tersedot dengan kucing-kucingnya itu kan. Ya Allah, alhamdulillah. Ya, wis. Pokoknya ini saiki seneng-seneng ya. Kita aja. Makanya saya ini terkenal sekarang ini saya kan masuk di anggota pembina KPK, komunitas pendakwah keren. Kenapa? Karena umumnya ada ide muda. Ya, saya yang paling sepuh padahal ya kelihatannya masih muda. Ya, 17 lebihnya ya Mas ya. Atau 17 dibalik jadi 71. Tapi kan masih ya. Nah, ini aja mirip rupanya sama ini. Siapa nama Mas? Umam. Ini waktu lahirnya kan manggilnya suaminya tuh lagi panggil-panggil, "Mam. Mam. Kapan lahir, Mam?" Ihi. Betul ini. Akhirnya dinamakan Umam. Kelas berapa? Kelas 10. Iya ya. Bagus ya. Ya. Jadi seperti itu. Jangan. Makanya didikan Al-Quran. Orang itu kalau cinta Al-Quran, teman-teman ya. Loh, jangankan milokkan orang, membuli, mengeprank, ya, menyakiti orang lain, tidak ada. Ya. Makanya di Al-Quran itu mengatakan, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Allah, gitu loh. Kono malah ngowoh. Ono sing bayangno, ustaznya pakai sabuk orang usah sabukan nih koloran kok lah. Allah sallallahu Muhammad. Allah sallallahu Muhammad. Boleh. Begitupun yang kurus, jangan ono sing lemu. Arep lemu tak gonceng ban kumbledos aja. Semua ada hikmahnya. Ini kayak Mas ini siapa namanya Itu senyumnya aduhai itu ya kan. Itu ibarat kalau antum ke Mekah itu ada namanya Hajar Aswad. Gak wani nurusin aku, gak wani nurusin. Hajar Aswad itu artinya
Mas ini manis sekali gitu loh. Alhamdulillah. Oke. Nah, kenapa harus cinta Al-Quran? Karena kita adalah manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang beriman. Jadi yang bisa diajak bicara dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang beriman. Nah, Al-Qur'an itu implementasi daripada pembicaraan Allah. Makanya orang yang selalu berkomunikasi dengan Al-Qur'an sama dengan berkomunikasi dengan Allah. Ahlul Qur'an, ahlullah. Ustadz Dawam Al-Hafidh ini Masya Allah dijaga oleh Allah. Makanya hati-hati, jangan sembarang wanita yang mendekati Ustadz Dawam kecuali Ustadzah Dinda. Tidak apa-apa. Kapan tunangannya kapan Ustadz? Kata Dinda, tenang aja Ustadz, pokoknya gue sama tak undang. Aku ngerti sampai ini laki-laki panggilan. Ya, beriman. Orang yang beriman itu dibingkai dalam ketakwaan. Makanya endingnya orang berpuasa itu ketika sudah alladzina amanu la'allakum tattaqun. Dan orang yang tatakun itu anak-anakku semuanya yang dimuliakan Allah adalah orang yang inna akramakum indallahi atqakum Al-Hujurat 13. Dimuliakan Allah. Ya. Nah, kemuliaan inilah yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu teman-teman semuanya ya, satu paket sebetulnya. Ibarat suatu perusahaan, katakanlah perusahaan sepeda motor, ketika menciptakan produk, maka di situ juga ada buku panduan ya, buku petunjuk. Ini satu paket ya, program kemanusiaan untuk meraih kebaikan dan kebahagiaan dengan integritas nilai-nilai Al-Qur'an dalam kepribadian dan aspek kehidupan. Ini nanti tolong Ustadz Ustadzah siapkan nama atau saya akan nunjuk sembarang terserah saya untuk tak bedei kira-kira apa yang saya bicarakan ini. Kok jangan-jangan samaan plonga-plongo tela-telotok. Paham ya? Understand ya? Ini yoga mana Vito? Yoga. Oh enggak datang. Yes. Ya. Yoga Krishna VV. Oh, WW ya. WW itu nama lengkapnya siapa? Oh, tak pikir no. Wow, wah asik gitu loh. Ya, alhamdulillah. Satu kepribadian anak ya. Nah, jika manusia memisahkan diri dengan Al-Qur'an, maka akan mengalami kehancuran, kerusakan dan kehinaan. Jadi satu paket. Antum pakai sepeda motor tidak sesuai dengan panduan, nggak pernah belajar. Ada motor anyar dibelikan papa mamanya, langsung dinaiki. Kira-kira bagaimana? Ya minal nuburi wal hancuri. Yang terakhir minal matei. Ya, ini. Itulah teman-teman semuanya sikap kita terhadap Al-Qur'an ya, seperti ini. Maaf nanti apa sampai jam berapa Ustaz? 5.15. No, setengah 5 ya. Ya nanti ada pertanyaan ya, ada tanya jawab ya, supaya lebih komunikatif sambil kenalan. Ada pepatah tak kenal maka tak. Ya, kalian menyayang saya gak keliru tak? Lah kok situ sampean sayang sak menake ya ajur pipiku. Tak kenal maka ta'aruf. Ya. Tak kenal maka tak sayang itu sudah dulu, sekarang ganti. Apalagi teman-teman muslim, tak kenal maka ta'aruf ya. Kenalan untuk menambah keberkahan. Oke, monggo dibaca. 1 2 3. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Jadi ayat itu kalau dibaca dihayati ya beda loh ya dengan baca itu syukur gerudukan gitu ya kan. Jadi baca pelan-pelan tartil ya seperti itu. Wa hadza kitabun kitab Al-Qur'an ini anzalnahu kami Allah turunkan
mubarakun yang penuh keberkahan. Makanya turunnya Al-Quran di bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Untuk apa? Fattabi'uh, agar kita mengikutinya. Kenapa harus mengikutinya? Agar kita bertakwa. Orang yang bertakwa bagaimana? La'allakum turhamun, ya, akan disayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru, diangen-angen, tafakkur, ya. Makanya ya, kalau kalian lagi hatinya sumpek gitu ya, jangan malah nyanyi TikTok. Ya, namanya juga TikTok, ya, hatinya tergelitik, ya, uteknya rontok. Ya. Jadi jangan, apalagi aduh macam-macam sekarang ya, hati-hati sekali. Ya, ini lebih baik kalian mendengarkan apa lantunan-lantunan Al-Quran, ya, ceramah-ceramah agama. Mulai Senin ini nanti monggo di Trijaya sebelum zuhur 7 menit. Ada 15 tema yang Pak Hozin rekaman. Kemudian sore di RRI, dengar-dengarkan kayak gitu. Jangan telinganya dikasih apa itu genset ya. Itu loh yang di kuping. Oh headset kok genset lah diesel. Ya, loh, itu lebih baik itu lantunan Al-Quran, ya. Nih, agar kita hidup mulia. Nah, hidup mulia inilah sekali lagi dengan Al-Quran. Lalu karena bicara cinta, ya, apalagi cinta Al-Quran, maka tentu ada tanda-tandanya. Tanda cinta terhadap Al-Quran. Ada beberapa hal. Nanti setelah ini saya tutup, saya akan menanya kalian apa saja tanda-tanda cinta kepada Al-Quran. Yang pertama, apa? Apa? Tasdiq, ya. Tasdiq, mengimani atau membenarkan. Sesuai dengan firman Allah, zalikal kitabul la raiba fihi. Surat apa? Surat apa? Alkohol, itu apa sih? Surat Al-Baqarah. Ayat berapa? Ayat 2. Siapa namanya? Oh, Kristen tapi soal Quran. Jaib ya. Masya Allah. Tidak apa-apa salah, tidak jadi masalah anak-anak ya. Yang penting komunikatif ya. Ini Masya Allah. Ya. Oke, yang kelihatan ngelamun-ngelamun nanti tak tanya ini ya. Nah, dzalikal kitabul la raiba fihi, karena setiap ayat Al-Quran wajib kita imani dan tidak boleh kita ragukan. Karena memang tidak ada satu ayat pun yang kita ragukan. Semuanya berdasarkan keautentikan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini tilawah. Apa tilawah? Apa artinya tilawah? Membaca secara fasahah sesuai makhrajnya. Ya, Ustazah Dinda, Ustaz Dawa, Ustaz Saiful ini bacanya bagus-bagus. Memang rata-rata guru-guru Al-Mizan itu anak-anak ya, itu masuk pertama kali yang dites itu bukan matematika, tapi kebenaran dan kelancaran bacaan Al-Qur'annya. Ya, maka sekali lagi berbahagialah antum bisa sekolah di Al-Mizan, satu-satunya sekolah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Surat apa? Ada yang tahu? Ar-Rahman. Ayo coba dibaca. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, qamaru bihusban, najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa rafa'aha wa wada'an, alla tadghaw fil mizan wa aqimul wazna wa la tukhsirul. Ada berapa kali mizan disebutkan? 3 kali. Allah menciptakan langit dan bumi seisinya ini ternyata diseimbangkan oleh Allah secara proporsional. Inilah yang namanya Langit dan bumi sudah seimbang.
Walaupun kadang-kadang terjadi gempa bumi, disitulah karena ekosistem alam. Ya. Tapi semuanya berdasarkan mizannya Allah Subhanahu wa taala. Maka di surah Yasin ada wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Semuanya berjalan sesuai dengan porosnya. Terus mari ngono, al-mizan tidak berat sebelah. Ya. Termasuk kalian dalam berteman, ya, berkawan. Itu jangan pilih-pilih. Mentang-mentang namanya Wiwi, terus nanti cari teman yang namanya Wuwu. Ya, Allah, ya, saya Ilham ya, Hafiz ya. Ilham mana Ilham? Oh ya Allah, iya. Ya mohon maaf. Iya. Saya sempat kaget itu pas saya jalsah sama Habib Idrus di majelis Rasulullah. Tiba-tiba menghampiri saya. Nangis-nangis, tak pikir sudah bagaimana gitu, ternyata bagaimana gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, oke ya. Jadi baca Al-Qur'an. Ya. Inilah al-mizan itu. Jadi makanya teman-teman di sini insya Allah nanti setelah tamat dari al-mizan dimanapun antum kuliah, insya Allah ibadah tetap dijaga. Allahumma iman dikuatkan. Allahumma termasuk ketika ada masalah apapun tidak perlu panik. Tadi saya sampaikan, saya ini di KPK dipanggil dengan Kiai Covid. Kenapa Kiai Covid? Karena namanya Kozin Mustafid. Kenapa Covid? Karena di tengah-tengah Covid pengajiannya tetap laris. Walaupun lewat daring, dadanya sampai garing. Walaupun on itu hidup, line itu dikalen, digot-got itu loh. Ya Allah, alhamdulillah. Covid, kenapa Covid? Karena Covid itu solusi dalam setiap permasalahan. Antum ada masalah, ya kan? Jangan sumpek, dodo apek, ambakan sesek. Jangan. Hadapi dengan COVID. Nek dipikir-pikir ya anak-anak ya. Lu corona itu kejadiannya kan tahun 2020 kan? Kenapa disebut COVID-19? Loh itu qadarullah, itu enggak main-main loh. Ya kan? Allah tunjukkan kekuasaannya itu. Makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia. Jadi ternyata kenapa corona disebut Covid? Covid itu solusi setiap permasalahan hidup kita. Yang pertama C. Yang kedua? Yang kedua? O. Yang ketiga? V. Terus? Lalu? D. Terus angka 19. COVID. Hadapi permasalahan dengan C. Cerah ceria setiap saat bagaikan Rexona. Contoh orang-orang yang berpuasa ini, walaupun lapar dan dahaga, ya kan? Tapi tetap gembira. Apalagi dijamin Allah, lis-shaimi farhatun 'inda iftari wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Wong poso itu punya dua kegembiraan. Satu ketika berbuka, yang kedua ketika berjumpa dengan Allah di surga. Amin. Yang bilang amin insya Allah masuk surga. Yang aminnya ikhlas keras swarga dhuwur dhewe. Sing gak muni amin mreteli sandale. Nauzubillah min dzalik. Itu anak ya. Jadi terus O itu hadapi permasalahan dengan objektif, dengan olahraga sebisanya, semampunya. V, vitaminnya tetap seimbang. Ya, jangan karena ada masalah, ada problematika hidup, gak doyan mangan. Gara-gara diputus sampai siapa Mas jenengmu Mas? Inem ya Allah. Gantengnya ngono jenenge inem. Ilham ya Allah. Ilham kalau dibalik hamil. Maaf misalnya ya, sebelahnya Jihan siapa? Hah? Kenji. Oh ngajar, iya ngajar. Loh misalnya ya, mbaknya putus cinta dengan Ilham. Misalnya, ya
Itu enggak usah terus panik, itu enggak usah. Ya. Jadi hadapi dengan cerah ceria, tetap olahraga, tetap makan. Jangan sampai gara-gara enggak diwawu sama Ilham, pulang-pulang ke rumah, naruh tas di buanting, masuk kamar, pintu ditutup jebret, nangis. Lebih baik aku mati. Apalah artinya hidup ini? Jadi malaikat preketek. Dunia masih lebar ya. Jangan putus dan patah hati karena seorang pacar. Makanya jangan pacaran. Ya, itu yang selalu kita yakinkan dengan teman-teman itu seperti itu. Ya, CO olahraga, vitamin seimbang, I iman dikuatkan, imun tetap dijaga. Nah, D-nya banyak-banyak doa. Doakan saja orang yang mungkin ya, yang baju keren siapa nih namanya? Hah? Oh, Lasmi kan artis. Hasbi, cari Hasbi. Oh, Ustaz Fauzin budek. Enggak. Gak sopan ini ya. Wassalamualaikum Muhammad. Ya. Jadi seperti itu. Doa. Loh, kenapa 19? Ternyata 19 itu coba kalian teliti. Huruf yang ada di dalam kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah itu hurufnya 19. Artinya masalah apapun kita hadapi dengan atas nama Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Allah kasih sayangnya luas anak-anak. Ya. Jadi jangan jadikan dunia ini selebar daun kelor. Saya tidak bisa hidup tanpamu, Jihan. Gitu kan? Saya tidak bisa hidup tanpamu, Rahel. Kamu saya banggel. Ya Allah. Terus curhat di media sosial. Ya kan? Curhatnya juga kepada siapa? Allah. Tahajud, minta kepada Allah doa. Ya, itu. Oke. Nah, tilawah membaca Al-Qur'an sesuai dengan fasahahnya ya, dan hukum bacaannya. Pernah mengenal kayak idhar? Ada enggak? Idgham, tahu enggak? Ikhfa, paham? Iklab, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, mat tabi'i, mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat harfi. Ya, apa semua luar biasa ya. Ini di SMK enggak ada loh Faiz. Di SMK itu adanya mesin. Iki digaduk nang ini, digaduk ning ngono. Ya, Masya Allah. Namanya juga SMK itu tadi ya. Sekolahnya manusia-manusia katrok. Sorry. Enggak ya, Buyan. Allah sallallahu Muhammad. Oke, nah, dua-duanya ini kita ketahui melalui apa nanti? Ada yang ingat? Melalui ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu tajwid. Ya, jadi untuk tilawah kita supaya benar, lancar, ya, warattilil Qur'ana tartila. Dibaca tartil sesuai dengan tajwid. Yang ketiga, tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'an. Aku biasanya tuh kalau aku cengkok, Allahnya cengkok. Ya dia ya. Siapa namanya dia? Namamu siapa? Iya kamu. Aziza. Oh iya. Kayak mantanku. Mantanku. Mana Faiz lali ya, bre. I'm sorry, Mama. Ya. Nih. Afala ya. Biasanya gini. Nah, aku cengkok, Allahnya cengkok. Bisa enggak? Afala yatadabbarunal Qur'an. Tapi aja goyang ngono rek. Allah. Jadi masa kalian nggak mau mentadaburi Al-Qur'an? Ditadaburi isinya, dikaji, dipahami. Ya. Ibarat antum punya surat dari Ibu Esti, dari kepala sekolah mau mengadakan PHB dan sebagainya, diwaca tok, nggak ngerti maksudnya. Kira-kira gimana? Nggak tahu apa isinya. Al-Quran pun demikian, kalau kita cinta Al-Quran, maka tadabbur terhadap isinya, dikaji. Karena di dalamnya ada nilai-nilai akidah.
Ya, ada unsur-unsur ibadah, ada pembinaan-pembinaan muamalah, ya, cara bermasyarakat, berbangsa, bernegara, itu dibahas di Al-Quran. Ya, ada juga nilai-nilai sejarah yang di situ semuanya terangkum dalam isinya Al-Quran. Yang keempat, takmal, mengamalkannya sesuai dengan apa yang menjadi isinya Al-Quran untuk pola hidup dan kehidupan. Ya, menjadikannya sebagai way of life, pedoman hidup. Ya, oke. Yang kelima, tabligh, menyampaikan. Ya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang cinta Al-Quran dengan mempelajarinya, lalu kemudian mengajarkan dan mendakwahkannya. Ya, mendakwahkannya, ya, mengajarkannya. Sebisa mungkin tidak apa-apa. Ya, ini Ustadz Dawam ya, nanti kalau anak saya nggak bisa, ada seorang mantan dosen di ITS, seorang profesor mu'alaf masuk Islam karena belum tahu bacaan Al-Quran, ingin belajar mulai dari awal. Ya, karena waktu saya sudah penuh, jadi nggak tahu, nanti terserah mau waktu apa. Nanti kalau jadi saya minta nomornya Ustadz Dawam. Ya, cucunya cantik-cantik, Gus. Ya, mengajarkannya, kemudian memasyarakatkan, mengal-Qur'ankan masyarakat, memasyarakatkan Al-Qur'an. Ya, oke. Yang keenam nih, tahfidz. Tahfidz itu maknanya sebenarnya ada dua. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Qur'an, kami juga yang menjaganya. Jadi hafidz itu maknanya dua. Yang satu maknanya menjaga, yang kedua menghafalkan. Setidak-tidaknya kalau antum belum sempat menghafalkan Al-Quran, yang penting menjaga bacaannya, menjaga isinya, menjaga isi kandungannya dengan cara mengamalkan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kemudian itu ya kesimpulannya ini. Jadi kesimpulan 6 kunci T tanda cinta Al-Quran. 1 tasdik, yang kedua tilawah, yang ketiga tadabbur, yang keempat ta'mal, yang kelima, dan yang keenam tahfidz. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan ini karena situasi masih seperti ini, boleh nggak saya minta lantunan kalian dengan sholawat tibil qulub? Tahu nggak? Tahu ya? Ada yang tahu sholawat tibil qulub? Ini Mas, siapa namanya ini Mas? Sahat, kulungku sangit. Tibil qulub ya, ini sholawat untuk keselamatan kita, kesehatan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وسلم. Saya doakan anak Al-Mizan. Amin. Ini doa ya. Saya doakan murid Al-Mizan diberikan kesuksesan, selalu dalam kebahagiaan, diberikan kecukupan, akhlaknya semakin menawan, pedomannya kitab suci Al-Quran, selalu mempesona dunia sampai akhir zaman. Allahumma selalu diberikan keselamatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha.
Allah sembuhkan sakit kami. Terus wa'afiyati, berikan kami sehat walafiat, wa shifaiha wa nuril wa biyaiha wa ala alihi wa sallim. Masya Allah, merinding saya ya. Kalau dengan jamaah ibu-ibu sholawatan biasa, tapi kalau anak-anak semaja luar biasa ya. Sekarang saya tes lagi, ada satu sholawat namanya sholawat Ahmad. Siapa yang bisa? Sholawat Ahmad. Masa nggak bisa? Jangan-jangan sudah bisa? Bisa enggak? Bisa apa enggak? Nek bisa ya bisa, nek enggak ya enggak. Nek bisa tak, nek enggak bisa tak ajarin. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sholawat ini dibaca kapan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Membacanya harus ikhlas hatinya loh ya. Tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Akan terkabul semua hajatnya pokoknya ya. Kapan sholawatnya? Dengarkan ya. Sholli wa sallim. Lupa wala. Tahu nggak? Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashab qad wahada wal ali wal ashab qad wahada. Kalau sholawat badar, tahu nggak sholawat badar? Sholatullah nanti kalau my hand begini, nanti nggak bahasa Inggris. My hand itu tanganku. Waduh, katrok ini. Ayo sorry Bu Laili, dia cepi Bu Laili aku. Ya, kalau tangan saya begini bersama-sama, oke? Nanti siapa yang paling tertib kelompok mana? Kanan apa kiri? Kalau beloknya ke kanan, yang bunyi sebelah kanan. Kalau yang kiri, yang bunyi sebelah kiri. Oke? Salatullah, salamullah. Ya sini diam. Nah aku ngene bersama-sama, nak ngene dua berarti sholawatnya panjang. Bisa ya? Ayo harus konsentrasi. Yang merasa bersalah, belum waktunya kok ngomong, secara sportif berdiri. Awas, hati-hati. Awas, perhatikan ya. Tidak usah memperhatikan wajah saya, sudah paling ganteng di dunia. Ya, ya. 1, 2, 3. Salatullah. Luar biasa ya. Ini sebetulnya saya ingin ngetes kepatuhan kalian dengan gurunya. Luar biasa, semasa ya. Kaum muslimin dan kaum muslimin dan Pondok Ramadan dengan semangat kok, semaput usop. Makin rajin menjalankan sholat, insya Allah selamat sampai akhirat. Sholatullah. Bagusan mana ya? Woi, luar biasa.
Oke.